Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Dia Kusuma Muharini, guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Negeri 4 Palembang. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023 akan mengambil video pembelajaran dengan materi hak dan juga kewajiban warga negara pada elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk melihat video pembelajaran, silakan saksikan bersama-sama videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembelajaran hari ini supaya lebih berkah, ilmu yang masuk ini Bu Nisa tolong untuk memimpin berdoa. Siapa? Yes. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Shadaqallahul azim. Ini sebelum kita memulai pembelajaran supaya lebih semangat lagi, ini nanti Ibu tampilkan kita menyanyikan lagu musik nasional. Ya? Ini lagunya itu bertigalah benderaku. Jadi harus berdiri semangat. Oke? Kita mulai pelajaran itu harus semangat. Aman ya? Oke. Ini Ibu tampilkan terlebih dahulu, nah. Ini nanti Ibu tampilkan, ini silakan nanti langsung nyanyi bersama-sama. Nanti ada ya. Berkibarlah bendera
mengaitkan terlebih dahulu ini materi yang sebelumnya berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang kita hubungkan dengan hak dan juga kewajiban warga negara. Di sini ada yang bisa memberikan contoh kepada yang lain yang dikaitkan antara sila-sila Pancasila dan juga nilai-nilai Pancasila dengan hak dan juga kewajiban warga negara. Ada yang di sana? Ada yang ingin memberikan contoh kepada yang lain? Oh iya, silakan. Sila pertama Bu, sila Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya hak. Contohnya memeluk agama berdasarkan keinginan diri sendiri. Dan kewajiban. Contohnya sikap toleransi terhadap agama orang lain. Oh iya. Ada lagi nak? Tidak ada. Nah, jadi gini nak ya. Ini untuk yang diberikan contoh dari Ridho itu salah satu contohnya. Kalau untuk yang dibicarakan sama Ridho, yang dijelaskan sama Ridho itu berkaitan dengan sila yang pertama. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau untuk contoh tadi yang Ibu dengar dari penjelasan dari Ridho, kalau untuk hak itu memilih. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu merupakan hak kita. Ya, hak kita sebagai warga negara. Sedangkan kalau untuk kewajiban yang sudah dijelaskan sama Ridho, itu misalnya kita bersikap toleransi atau menghormati warga negara atau teman yang berbeda agama. Sampai sini sudah bisa menghubungkan. Jadi dari sila-sila Pancasila kita hubungkan dengan hak dan juga kewajiban sebagai warga negara. Paham? Nah, ini nanti untuk yang berikutnya, nanti sebelum Ibu berikan tayangan pembelajaran untuk yang materi hari ini Ibu yang pengen tanya juga. Sebelumnya, ini Ibu pengen tanya, tadi sudah Ibu jelaskan mengenai apa hubungannya dengan yang materi sebelumnya. Sekarang Ibu tanya dulu ini, kalau Ibu lihat di dalam kehidupan sehari-hari, kita kan sering antri ya? Sering antri? Antri apa misalnya mau beli bensin atau misalnya makanan, itu kan sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari mengantri. Tapi pada kenyataannya ada beberapa juga itu yang memang sering menerobos antrean. Bagaimana perasaannya? Kesel pasti ya. Kesel, timbul, dongkol, jengkel. Nah kalau untuk yang seperti itu, ya pasti kan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman dari dalam diri kita. Nah jadi bagaimana caranya ini supaya kita kembali lagi kepada diri sendiri. Kita sadar akan aturan-aturan yang memang berlaku di dalam masyarakat. Nah sebelum Ibu masuk memberikan tayangan, ini ada yang bisa memberikan pandangan atau deskripsi secara singkat mengenai apa itu hak dan juga kewajiban. Oh ya silakan Pak. Saya memberi pendapat saya tentang hak. Oh iya silakan Pak. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Oh iya baik, terima kasih Pak. Silakan dulu Pak. Nah jadi menurut pendapat Pak itu memang betul. Jadi kalau untuk hak berarti segala sesuatu yang kita dapatkan sebelum atau setelah kita melakukan kewajiban. Sedangkan kalau kewajiban ini segala sesuatu yang memang harus kita lakukan. Ya, kita lakukan sebelum kita menuntut yang namanya hak. Jadi kalau berkaitan tentang warga negara yang jelas di sini apa saja yang harus kita lakukan sebagai warga negara dan apa juga yang kita dapatkan nantinya sebagai warga negara. Ya, contohnya misalnya kayak ini. Kalau hak, kita berhak untuk mendapatkan pengajaran, kita berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, kita mendapatkan juga berhak untuk mengeluarkan pendapat kita. Nah, itu termasuk hak. Sedangkan kalau kewajiban kita yang harus kita lakukan sebagai warga negara apa contohnya? Misalnya, salah satunya membayar pajak. Nah, di sini setelah Ibu berikan penjelasan secara singkat, nah ini nanya, ini nanti Ibu adakan pretest terlebih dahulu, bisa? Ya, pretest terlebih dahulu. Tapi sebelum Ibu memberikan pretest, ini Ibu jelaskan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama di sini ada 3 sebetulnya, tapi yang Ibu harapkan pertama kali itu kalian harus mampu atau dapat itu menganalisis atau mendeskripsikan apa makna dari hak dan juga kewajiban. Yang kedua, kalian bisa menghubungkan yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya itu mengenai nilai-nilai Pancasila dan juga pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar yang nanti dihubungkan dengan hak dan juga kewajiban warga negara.
Nah, yang terakhir ini mungkin menjadi salah satu model pembelajaran kita juga. Kalian harus menemukan solusi dari masalah atau kasus yang muncul yang berkaitan tentang hak dan juga kewajiban. Ya. Nah, di sini untuk nanti rencana pembelajaran kita menggunakan model pembelajarannya itu problem based learning. Ada pernah dengar istilahnya problem based learning? Belum. Jadi di sini kalau mungkin istilahnya berkaitan tentang pembelajaran yang berbasis masalah. Nanti kita bahas, nanti ada artikel yang nanti berikan kepada kalian. Nanti kalian tinggal berdiskusi, kalian temukan solusinya apa. Ya, paham nggak ya? Nah, untuk penilaian juga, di sini penilaian ada 3 nah. Penilaian yang Ibu ambil itu ada 3. Yang pertama dalam bentuk sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Dan itu apa saja? Kalau sikap nanti Ibu lihat bagaimana kalian ya selama pembelajaran aktifkah ya. Tapi di sini Ibu sesuaikan dengan profil Pancasila di dalam kurikulum merdeka. Apa saja itu? Misalnya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, misalnya juga bertanggung jawab atau bekerja sama, misalnya juga mandiri, kreatif dan juga berpikir kritis. Nah, di sini yang memang kita hubungkan dengan model pembelajaran yang kita gunakan. Sedangkan kalau untuk yang pengetahuan, Ibu ambil dari tes formatif, dari pre-test dan juga hasil post test. Makanya Ibu minta di sini harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk yang terakhir, yang asesmen atau penilaian keterampilan ini berkaitan dengan LKPD yang nanti akan kalian kerjakan. Nah, nanti harus ditampilkan pada saat diskusi. Paham? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah? Tidak ada ya? Oh ya, baik ya. Nah, sekarang untuk yang ini dulu, untuk yang pretest. Ini pretest. Nah, kalau pretest di sini Ibu menggunakan yang namanya aplikasi Wordwall. Sudah pernah? Sudah pernah tahu Wordwall? Belum? Belum. Nah, ini nanti Ibu tampilkan terlebih dahulu nah ya. Nah, Wordwall. Ini Ibu kirim ke grup kalian, silakan dikerjakan. Dah. Silakan dikerjakan dulu nah. Pretestnya itu menggunakan aplikasinya Wordwall. Kewajiban warga negara. Di sini nanti yang dilambungkan apa saja, ya apa saja nilai-nilai Pancasila dan juga mengenai pasal-pasal yang berhubungan dengan hak dan juga kewajiban. Ya. Nah, di sini kita lanjut di sini. Nah, ini mengenai makna dan juga hak dan juga kewajiban warga negara. Di sini bisa kalian lihat, ya nak ya. Di sini pengertian haknya itu apa hak, merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang, ya tentunya. Sedangkan kalau untuk kewajiban ini segala sesuatu yang memang harus kita kerjakan. Nah, nanti dilihat contohnya secara umum. Nah, di sini masih pengertiannya, kemudian ini contoh-contohnya. Bisa kalian lihat nah, di sini contoh antara hak dan juga kewajiban warga negara. Yang ini yang Ibu sebutkan. Kalian nanti bisa menjabarkan apa saja pasal-pasal dan juga kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau nilai Pancasila itu dalam bentuk nilai dasarnya, sedangkan kalau pasal-pasal atau aturan hukumnya berdasarkan nilai instrumental, sedangkan nanti itu untuk penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari itu dalam bentuk nilai praktis. Ya, paham ya? Nah, di sini bisa lihat nah, contoh yang bisa kalian lihat. Di sini misalnya berhak mendapatkan perlindungan hukum terdapat di dalam pasal 27 ayat 1 di dalam Undang-Undang Dasar. Di sini semuanya dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pasal-pasalnya. Ya, kemudian ada juga mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di sini berkaitan dengan pasal 27 ayat 2. Kemudian untuk yang berikutnya, di sini berkaitan dengan mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum karena kita semuanya sama. Ya, tidak ada dilihat dari jabatan, ya, tidak ada dilihat dari kasta. Di sini terdapat di dalam pasal 28B. Perlu diingat kalau pasal 28 di sini khusus mengenai hak asasi manusia. Dari pasal 28A sampai 28J. Kemudian untuk yang berikutnya nah, di sini memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tadi yang sudah disebutkan sama Rido untuk contoh. Nah, itu termasuk nah. Jadi termasuk hak. Memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing dan kita hubungkan dengan sila
ditimbulkan, tapi Ibu ingat ya, itu di dalam pasal 31 ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian untuk kewajiban juga. Kalau untuk kewajiban di sini, misalnya membela negara itu menjadi kewajiban kita. Terdapat di dalam pasal 30 dan juga bisa termasuk di dalam pasal 27 ayat 3. Kalau 27 ayat 3 mengenai pembelaan, sedangkan kalau untuk pertahanan itu pasal 30 ayat 1 sampai 5. Seperti misalnya kayak kalian membahas masalah TNI dan juga Polri, itu semuanya diatur di dalam pasal 30. Ya, pasal 30 ayat 3, 4 dan juga 5. Tapi kalau untuk aturan lebih khusus di dalam undang-undang, kalau mengenai TNI itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, sedangkan kalau untuk yang Polri Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Nah, ini lanjutannya lagi. Misalnya memberikan retribusi pajak, kemudian menaati dan juga menjunjung tinggi ya dasar negara kita apa? Pancasila. Ya, tapi kita punya aturan hukum yaitu di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ini lagi ada contohnya lagi ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut di sini mengenai substansi yang kita hubungkan dengan nilai-nilai Pancasila dan juga aturan hukumnya. Nah, di sini bisa kalian lihat kan? Sudah terlihat jelas? Bisa ya? Bisa. Misalnya dari sila pertama. Apa itu contohnya? Misalnya memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Atau yang kedua, misalnya ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama di mata hukum, ya, mendapatkan jaminan juga di dalam perlindungan hukum. Kemudian sila persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia ini berkaitan dengan persatuan negara Indonesia yang harus dijunjung tinggi itu menjaga istilahnya di sini menghargai setiap keragaman yang ada di negara Indonesia. Karena negara kita itu terkenal dengan sebutannya sebagai negara majemuk, multi suku, multi agama, multi ras, ya, dan juga multi bahasa. Nah, itu yang perlu kita junjung tinggi. Ya, karena adanya perbedaan kita tetap dengan asas kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, ini kemudian untuk yang berikutnya di sila yang keempat. Nah, sila keempat sudah dijelaskan. Kalau misalnya dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara kita memberikan pendapat sesuai dengan pendapatnya masing-masing sesuai dengan hati nurani. Misalnya kalau dalam ruang lingkup yang lebih besar lagi, misalnya memilih presiden dan juga wakil presiden. Kalau dalam ruang lingkup sekolah mana contohnya yang berkaitan dengan ini sila keempat? Nah, angkat tangan coba siapa? Angkat tangan, angkat tangan. Apa contohnya kalau untuk sila keempat? Ada yang tahu? Misalnya apa tadi? Tadi yang disebutkan apa? Oh ya, silakan. Ya, silakan. Ya, jadi kalau dalam kelas pemilihan ketua kelas, kalau di sekolah pemilihan ketua OSIS. oh iya, ya. Untuk yang di sekolah ya, terima kasih Nak ya. Untuk yang di sekolah, betul di sini untuk contohnya misalnya dalam ruang lingkup kelas memilih ketua kelas dan juga perangkat kelas lainnya. Sedangkan kalau untuk yang sekolah kita gunakan itu misalnya untuk berbicara ya di depan umum ya, misalnya dalam bentuk memilih ketua OSIS yang pernah kalian laksanakan pada hari Senin. Ibu ingat itu ya, pada hari Senin kalian memilih ketua OSIS. Nah, itu termasuk contoh penerapan dari sila keempat. Kalau dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi kalian bisa memilih ketua kelas. Kalau dalam ruang lingkup bangsa dan negara memilih presiden dan juga wakil presiden. Nah, itu termasuk sila yang keempat. Sekarang untuk yang terakhir di sila yang kelima ini ya, misalnya mengakui hak milik perorangan dan juga dilindungi pemanfaatannya ya. Nah, ini hak dan juga kewajiban. Kemudian di sini kewajibannya juga sama. Nah, ini Bu beri contoh mengenai konsep yang Ibu temukan itu di salah satu jurnal. Ini memang terpercaya karena sudah disediakan. Nah, ya. Nah, ini mengenai kewajiban hak dan juga kewajiban di dalam bela negara. Lanjut, di sini juga ada sama mengenai konsepnya juga. Nah, ini ya. Nah, jadi itu yang mengenai secara umum berkaitan dengan konsep bela negara atau mengenai hak dan juga kewajiban. Ya, untuk yang materi yang sudah Ibu jelaskan di sini kan berkaitan dengan hak dan juga kewajiban warga negara. Dan Ibu harapkan di sini setelah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan
jelaskan, kalian bisa membedakan mana hak dan juga mana Kewajiban. dan kalian tahu juga aturan-aturan hukum yang mengaturnya di dalam undang-undang dasar dan juga undang-undang. Karena kan kalau di dalam peraturan perundang-undangan itu undang-undang dasar negara 1945 itu sebagai peraturan tertinggi, ya. Undang-undang itu sebagai yang lebih detail lagi sebagai pelengkap. Nah ini untuk selanjutnya, ini ibu beri pembagian kelompok, ya. Pembagian kelompok. Di sini ibu gunakan word wall lagi, sudah pernah digunakan word wall ya. Nah ini ibu pilih nanti, ini perhatikan dulu. Nah, ini untuk membagi kelompok ini kan kalian udah duduk secara acak ini ya. Nah, nanti ibu pilih lagi, ibu pilih secara random. Ini menggunakan word wall. Nah, nanti yang sudah ibu pilih nanti dari aplikasinya, kalian duduk sesuai dengan yang ibu pilih nanti di spin, ya. Nah ini pembagian kelompoknya. Ini ya. Bisa dilihat. Ini masih jalan ini. Nih. Ini untuk kelompok 1 dulu. Nanti setelah ibu pilih, silakan duduk sesuai dengan yang sudah ibu acak ibu pilih. Paham? Nah, ini ibu pilih ya untuk yang kelompok pertama. Dari sebutkan, nanti tinggal pindah sesuai dengan yang sudah ibu pilih tadi. Ini kelompok 1. Nah, silakan ini duduk sesuai dengan kelompoknya yang kemarin ya. Dikat yang mau kemarin ya. Kelompok ibu dari kat itu. Ya. Nah ini kelompok 2. Kelompok 2 silakan berdiri sesuai dengan kelompoknya. Acak baik cepat. Jangan kayak ini ya, kayak kamu pindah. Kelompok 3 ini nah, itu pindah. Tidak kamu acak kamu. Ya, berdiri dulu. Istilahnya beda. Nah, kelompokan. Sesuai dengan kelompoknya. Ya. Biarkan. Belum. Ya. Nah, duduk. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, ya, kelompok 1 sama 2 itu artikelnya sama. Tapi untuk poin 4 sama poin 5 pastikan untuk penyelesaian. Ini siapa yang ingin maju terlebih dahulu untuk dari yang penyelesaian kasusnya dari ATK? Dia dari kelompok berapa? Oh, kelompok 3. Ya, silakan dari kelompok 3. Kelompok 3 ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu kelompok 3. 1. Definisikan makna hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah berbagai hak yang melekat pada seorang warga negara yang dilindungi oleh kewajiban negara berdasarkan hadis kewarganegaraan. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang yang mengatur diri negaranya. 2. Analisislah 2 hak warga negara dengan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. A. Nilai dasar. Ketuhanan nilai instrumental pasal 29 UUD NRI tahun 1945 dan nilai praksis setiap warga negara berhak memilih agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. B. Nilai dasar kemanusiaan nilai instrumental pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Nilai praksis warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Analisislah 2 kewajiban warga negara dengan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. A. Nilai dasar ketuhanan, nilai instrumental pasal 29 UUD NRI tahun 1945. Nilai praksis mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. B. Nilai dasar kemanusiaan, nilai instrumental pasal 28 UUD NRI tahun 1945. Nilai praksis mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku dan ras. 4. Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah pada artikel tersebut? Sebaiknya perbaikan pelayanan publik di era reformasi mengalami perubahan dan tidak membuat pelayanan publik mengalami kemunduran dan tidak ada banyak penyimpangan dalam layanan publik yang lambat. Dalam memberikan pelayanan juga merupakan aspek layanan publik yang banyak disoroti. Solusinya adalah adanya 1. Revitalisasi, restrukturisasi, dan diregulasi di bidang pelayanan. 2. Peningkatan profesionalisme pejabat pelayanan publik. 3. Korporatisasi unit pelayanan publik. 4. Akses pelayanan yang mudah dijangkau. 5. Pengiriman yang cepat dan aman. 5. Sila Pancasila berapa dan pasal berapa dalam UUD NRI tahun 1945 yang dilanggar pada kasus tersebut. Sila kelima pada pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Ini nak ya, dari yang penjelasan yang sudah disampaikan dari kelompok 3, dari kelompok pertama, 2, 3, 4, dan 5, terus untuk yang 4 sama 5 ya. Di sini karena artikelnya sama kayak yang dari kelompok 4, silakan boleh ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan nak? Tadi dari kelompok 3? Yang presentasi? Oh ya, silakan. Saya ingin bertanya Bu, apa yang dimaksud dengan revitalisasi? Organisasi, ya. Ada yang mau ditambahkan? Dan, oh ya, silakan. Ini dan silakan terima kasih. Ini untuk yang pertanyaan dari dari Faris. Ini ada yang ingin dijawab kan? Dari lingkungan sama Faris yang tanya sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Revitalisasi merujuk pada upaya untuk menghidupkan kembali atau memulihkan sesuatu yang sudah ada, seperti bangunan, kawasan, perkotaan, atau organisasi. Iya. Saya akan bertanya dari kelompok 3.
Apa contoh akses pelayanan yang mudah dijangkau? Saya akan menjawab dari pertanyaan teman saya. Jawabannya adalah pelayanan kesehatan klinik atau pusat kesehatan yang terletak di dekat tempat tinggal atau tempat kerja dapat menjadi pilihan yang mudah dijangkau untuk mendapatkan perawatan kesehatan rutin atau darurat. Sekian, terima kasih. Ya ini nak ya, jadi dari yang pertanyaan-pertanyaan ini udah dijawab dari kelompok 3. Ini untuk yang dari pertanyaan 1 sampai nomor 5 itu sudah selesai nak ya. Ya ini untuk biar lebih semangat lagi ini kasih kelas nak. Pertama kelompok 3 dan juga kelompok 4 di sini kan bahasannya mengenai apa artikelnya? Artikelnya di sini mengenai pelayanan BPJS. Jadi pelayanan kesehatan sebetulnya. Jadi bagaimana nanti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan mungkin untuk jawaban kalian itu sudah cukup mewakili ya. Kalau Ibu lihat dari jawaban dari kelompok 3 itu sudah mewakili, sudah hampir lebih mendekati untuk yang poin analisis dari masalah. Untuk yang poin 1, 2, 3 itu betul, dari makna itu harus dijelaskan. Makna hak itu apa, kewajiban itu apa sebagai warga negara. Kemudian untuk yang hak warga negara dilihat dari nilai dasar, nilai instrumental sama nilai praksis. Dari yang 2 jawaban tadi yang sudah dikemukakan sama dari kelompok 3 itu sudah cukup bagus ya, sudah sangat baik. Mungkin dari untuk yang moderator ya nanti ya suaranya lebih diperbesar. Nah untuk yang jawaban sudah cukup bagus. Jadi untuk yang contohnya Pak, kalau nilai dasar tadi berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Jadi yang dijawab tadi misalnya kalau misalnya yang dikemukakan ngambilnya sila pertama berarti nilainya nilai ketuhanan. Kalau sila kemanusiaan dalam beradab berarti nilainya kemanusiaan. Kalau sila ketiga berarti nilai persatuan, sila keempat nilai kerakyatan, kalau untuk sila yang kelima itu nilai keadilan. Nah, yang di sini yang ditanya juga berkaitan dengan nilai instrumental. Nilai instrumental itu apa? Nilai instrumental itu berkaitan dengan pasal-pasal atau aturan-aturannya. Jadi kalau misalnya di sini yang ditanya kalian mengambil sila pertama berarti pasalnya pasal 29. Kalian mengambil di sila yang kedua berarti pasal 28. Kalau mengambil di sila yang ketiga kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar itu pasal 27 ayat 3 dan juga pasal 30 ayat 1 sampai 5 karena berkaitan tentang pertahanan negara ya. Karena untuk persatuan negara Indonesia. Kalau untuk di sila yang keempat sama berkaitan di dalam pasal 22E mengenai pemilihan umum ya, bisa juga mengeluarkan pendapat di dalam pasal 28. Nah untuk yang kewajiban juga sama, ada aturan-aturannya juga di dalam pasal-pasal ya yang tadi sudah Ibu sebutkan. Kalau untuk solusi tadi sudah cukup bagus ya, solusi yang dikemukakan dari kelompok 3 dan juga tanggapan ya, untuk tanggapan dari yang artikel yang mengenai pelayanan kesehatan di sini butuh akses juga tentunya karena kan ada beberapa masyarakat juga sulit menjangkau. Karena kan di sini kita butuhkan juga ada kartunya juga ya. Kalau sekarang namanya apa ya? Ada khusus nggak tambahan untuk pelayanan kesehatan? Ada kalau nggak salah. Ada yang namanya selain BPJS itu ada KIS. Ya, kartu Indonesia Sehat ya. Nah itu bisa digunakan sebagai cara akses juga untuk memperoleh layanan kesehatan. Ya untuk yang sila Pancasilanya di sini, untuk sila Pancasilanya yang berkaitan dengan jaminan kesehatan pasal berapa itu? Kalau silanya sila keberapa? Sila ke berapa? Sila ke 5 karena harus diberikan secara adil kepada seluruh masyarakat. Dan juga untuk pasalnya di dalam pasal 34 berkaitan dengan kesejahteraan ya di situ. Nah ini kalau untuk ini selesai dari yang diskusi ini ya. Sekarang kita ini lanjut ke ini ada post testnya. Post test silakan buka lagi kembali HP-nya. Ini nanti mudah kan? Iya.
Iya, soalnya mudah karena berkaitan dengan materi yang sudah Ibu berikan. Semuanya berkaitan tentang materi yang sudah Ibu sampaikan dari hak dan juga kewajiban dari pasal-pasalnya. Karena di sini berkaitan dengan nilai dasar, nilai instrumental dan juga nilai praksis. Ya, udah selesai semuanya? Udah. Oke. Ini ayo Nah, sini udah selesai. Nah, ini dari yang tadi ya. Dari yang refleksinya lumayan semangat. Terima kasih. Ya, nanti mungkin untuk di pembelajaran selanjutnya kita gunakan lagi dengan aplikasi yang berbeda. Biar lebih semangat lagi, oke? Oke. Nah, ini untuk yang selanjutnya, yang terakhir ya setelah Ibu refleksi. Di sini untuk pembelajaran selanjutnya ini. Jadi untuk yang pembelajaran hari ini nanti bisa disimpulkan, Nak, ya. Ini Ibu bisa minta tolong terlebih dahulu, Nak. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini ya? Oke, silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa hak adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebelum mendapatkan hak. Hak dan kewajiban saling berkaitan erat. Karena seseorang mendapatkan haknya dengan dipenuhi kewajiban yang jadi tanggung jawab. Terima kasih. Jadi kesimpulannya dari penjelasan sama akhir. Jadi memang betul kalau hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Karena seseorang itu bisa menjalankan kewajibannya setelah nantinya dia mendapatkan hak. Ya, tapi terlebih dahulu itu harus menjalankan kewajibannya terlebih dahulu. Nah, ini untuk pembelajaran selanjutnya, Nak, ya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya, karena di sini untuk pelajaran tentang hak dan kewajiban itu kan di poin yang terakhir, di semester terakhir. Semester di bagian terakhir di semester kan? Nah, untuk lebih lanjut nanti kalian pelajari untuk di semester yang berikutnya, karena kan kalian minggu depan sudah menjalani ujian, ya. Iya, Bu. Jadi untuk materi yang dipelajari itu berkaitan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau nanti dibaca, mungkin mendekati untuk masuk sekolah, sudah baca terlebih dahulu materinya. Nah, ya, paham, Nak, ya? Paham, Bu. Bisa, Bu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita mengucapkan lafaz Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tolong ini bisa memimpin doanya dulu, Nak, sebelum kita ya, soal yang mengucapkan hamdalah. Baiklah teman-teman, sebelum kita selesaikan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Shadaqallahul azim. Ya. Dan silakan nanti kembali ke rumah masing-masing dengan mampir ya. Ya, Bu. Langsung pulang ke rumah. Siap, Bu. Semangat ya. Oke, Bu.